Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sunelegi ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang pasangan yang berkhianat ya. Pasangan yang tidak bertanggung jawab, pasangan yang tidak berkhianat, itu akan mendapatkan dua masalah di dalam hidupnya. Yang pertama hukuman Tuhan, yang kedua adalah karma ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah tinggalkan semua, fokus kebahagiaan, fokus ya, mencari hikmah di balik rasa sakit yang Anda alami gitu. Apa sisi positifnya gitu. Karena di dalam peristiwa besar di dalam hidupmu ya, itu akan ada sisi positifnya gitu loh ya. Misalkan kamu tersakiti, terzalimi, itu ada sisi positifnya. Mentalmu semakin kuat ya, ketabahanmu semakin mantap, spiritualmu, ibadahmu kepada Tuhan semakin meningkat. Lah itu kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Sesuatu yang luar biasa daripada masalahmu gitu. Kalau masalahmu membuat kamu sakit, tapi dibalik masalahmu tadi membuat spiritualmu bangkit. Coba itu, kalau ditimbang-timbang, yo mantap. Ya. Kalau ditimbang-timbang yo ibarat bumi dan langit gitu ya. Tapi karena kita punya nafsu, kadang kita terjebak di situ ya. Kita terjebak di rasa sakit tadi. Ya, kenapa kok bisa seperti ini? Apa salah saya? Gitu. Sudah tidak usah mikir seperti itu. Kamu sudah tersakiti, kamu sudah terzalimi, saatnya kamu bahagia. Ciptakan kebahagiaan di dalam dirimu. Itu prioritas utama yang Anda harus lakukan. Anda harus berpikir bagaimana supaya kamu bahagia ya. Bagaimana supaya kamu bahagia, itu yang harus Anda lakukan. Kadang kita tidak mikir ke sana gitu ya. Kita harus berpikir ke sana. Kapan, apa yang bisa membuat saya bahagia, itu harus dikejar, itu harus diusahakan ya. Jadi sebuah kebahagiaan itu penting untuk kita dapatkan. Kita harus bahagia. Jangan sampai kita terus-terusan menderita ya. Karena pada hakikatnya hidup ini adalah perjalanan spiritual. Semakin besar masalahmu ya, semakin Anda menyadari hikmahnya, maka spiritualmu akan semakin bangkit. Coba bayangkan kalau semua ya, dunia masih berada di bawah genggaman, pasanganmu masih sayang, anakmu masih cinta, hartamu masih melimpah. Kadang kita terlena, kita tidak tahu sama Tuhan, kita asik dengan dunia. Tapi ketika semuanya menjauh, tidak ada lagi, hanya Tuhan yang bersama saya. Loh, itu sangat luar biasa. Loh ya teman-teman, saya merasakan itu gitu. Merasakan kondisi semacam itu benar-benar sangat luar biasa ya. Ketika asik ya, asik katakanlah zikir, asik katakanlah puasa, asik katakanlah bertafakur, itu seolah-olah dunia ini sudah tidak ada artinya teman-teman. Tapi ketika kita ini terjebak oleh dunia lagi, sudah mulai aktivitas bekerja ya, sudah mulai aktivitas, kadang kita lupa, kadang sembahyangnya telat-telat ya. Molor, wah engko ae sik rame pekerjaan, engko ae ditunda, waktunya sik panjang. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi di balik sebuah musibah itu selalu ada hikmah yang sangat luar biasa, yang itu harus Anda temukan. Karena ketika Anda bisa menemukan itu, wah hasilnya luar biasa. Hidupmu akan penuh dengan kesuksesan, hidupmu akan penuh dengan kejayaan. Nah, percaya tidak percaya silakan ya, silakan dirasakan ya. Ya, ketika kamu terjatuh, siapa yang bisa membangkitkan? Tidak ada, Tuhan. Duh ya, Tuhan. Kamu berusaha ngalor ngidul ya, nong dulure ya acuh tak acuh. Bukan mereka itu tidak mau nolong, mereka pun juga sibuk dengan urusannya masing-masing.
Ya loh, Anda cari teman Anda yang dulu pernah Anda tolong, wah mereka juga acuh tak acuh. Ya, kadang juga ketika ada butuhnya saja. Loh ya. Ketika ada butuhnya saja, itu pun dipolitisir gitu ya. Ya seperti tadi pagi saya dapat telepon ya. Bahwasanya dia itu minta untuk didampingi untuk mengajukan gugatan, tapi temannya gugatan di pengadilan agama. Saya bilang, saya sudah bisa membaca, sudah bisa merasakan endingnya itu. Ya, kasus ini akan seperti ini sudah bisa saya baca. Ya, saya bilang, wah saya tidak bisa nangani lagi. Saya tidak ada di Malang sekarang, saya ada di Pasuruan. Kan bisa pulang ke Malang, wah terlalu ruwet, ya, terlalu besar biayanya. Itu cara menolak secara halus itu seperti itu. Loh ya. Kadang kalau kita ini sudah katakanlah dimanfaatkan seperti itu ya, cukup sekali, itu pelajaran. Jangan sampai kita berhubungan dengan orang itu lagi. Bagaimana kita menolak secara halus. Waduh, saya sudah ada di Pasuruan. Ya memang saya ada di Pasuruan. Gitu. Kalau saya harus sidang di Malang, saya butuh waktu berapa lama? Saya ke Malang perjalanan 3 jam, naik motor perjalanan 3 jam. Wah, belum nanti balik lagi ke Pasuruan, wah capek us. Ya, untuk sementara saya tidak nangani kasus di Malang. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi segala peristiwa di dalam kehidupan kita itu jadi pelajaran yang sangat berharga. Ya, kita akan tahu, oh orang ini nipu, orang ini hanya memanfaatkan, itu kita akan tahu dari pelajaran itu gitu ya. Ya, jadi teman-teman ya, sekali lagi ya, jangan galau ya, jangan depresi dengan masalahmu. Yang paling penting adalah bagaimana supaya dengan masalahmu itu kamu punya apa ya? Kamu punya ilmu baru, sehingga hidupmu bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.